Halo, selamat datang di channel YouTube Zona Ukom. Edisi hari ini kita akan membahas 15 soal Ukom Nurse tahun 2025, kisi-kisinya ya, dengan model kasus kategori penanganan sulit dan juga fokusnya itu pada keperawatan gawat darurat. Nah, aku udah nyiapin 15 soal Ukom Nurse khusus untuk tahun 2025, jadi berdasarkan kisi-kisi terakhir tahun 2025. Kita langsung aja tanpa berlama-lama, let's go! Oke, kita langsung aja masuk ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, seorang pria 28 tahun datang ke IGD setelah kecelakaan lalu lintas. Pasien tidak sadar dengan GCS E2, V2, M5, RR-nya 30 kali per menit, nadi 130 kali per menit, tekanan darah 90 per 60 mm Hg, dan terdapat perdarahan aktif pada paha kanan. Apa prioritas utama perawat dalam kasus ini? Mungkin kalau kalian di channel yang lain itu kan jawabannya masih belum di-spill ya. Nah, kalau aku ini langsung aja ya. Begitu ada soal, langsung ketemu jawaban, langsung kita kasih tips and trick cara menjawabnya seperti apa. Nah, untuk kasus seperti ini kita langsung fokus kepada data utama, di mana di sini pasien shock hemoragik dan perdarahan aktif di paha itu mesti jadi perhatian khusus, karena bisa jadi itu kemungkinan yang terkena adalah arteri femoralis. Maka prioritas utama tindakan seorang perawat adalah menghentikan perdarahan. Jadi cara menjawabnya atau trik menjawabnya adalah menggunakan prinsip ABCDE, di mana life threatening bleeding first. Jadi bagaimana kita menghentikan perdarahan terlebih dahulu. Maka jawaban yang paling tepat adalah option C, yaitu kompresi langsung pada luka paha. Kita lanjut soal nomor 2. Oke, kalau ketemu kasus soal nomor 2 seperti ini, nanti kalian akan kita kasih tahu nih triknya, cara jawabnya seperti apa. Pasien 60 tahun datang ke IGD dengan nyeri dada sejak 30 menit lalu, disertai mual dan sesak. EKG menunjukkan STEMI inferior. Sekali lagi saya garis bawahi, menunjukkan STEMI inferior. Apa intervensi awal terpenting oleh perawat? A. Beri subnitrat sublingual. B. Pasang jalur IV dan siapkan defibrilator. C. Kaji nyeri dengan skala nyeri. D. Berikan oksigen 2 LPM via nasal kanal atau dilakukan EKG ulang 12 sadapan. Kalau sudah ketemu pasien-pasien dengan kondisi seperti ini di gawat darurat, jadi pemikiran kita adalah jangan lagi kita melakukan EKG ulang 12 sadapan, tapi kita sudah bisa pastikan di sana EKG-nya menunjukkan STEMI inferior. Ini sudah terkonfirmasi, EKG-nya menunjukkan STEMI inferior. Jadi kita harus jeli ya baca soalnya. Ketika ada pasien dengan kondisi STEMI, maka resiko henti jantungnya sangat tinggi. Lalu apa yang akan kita kerjakan? Yang paling pasti pada pasien-pasien ini adalah memprioritaskan jalur intravena dan siapkan defibrilator. Jadi kalau kita hanya memberikan nitrat itu jika tekanan darahnya stabil, artinya ada peningkatan heart rate gitu ya, ada peningkatan denyut jantung tetapi tekanan darah masih stabil, itu pemberian nitrat sublingual mungkin masih menjadi opsi. Tetapi life saving dan stabilisasi kondisi ini pada pasien harus mengutamakan defibrilator dan menyiapkan jalur IV atau intravena. Jadi trik menjawabnya adalah tindakan awal itu life saving dan stabilisasi kondisi, bukan sekedar diagnosis atau pengkajian ulang. Jadi kalau pasien-pasien kayak di ICU atau pasien-pasien gadar yang masuk dengan kondisi keluhan jantung, itu bukan lagi kita sekedar diagnosis atau pengkajian ulang, tetapi kita langsung fokus kepada life saving atau penyelamatan nyawa. Kita lanjut soal nomor 3. Oke. Soal nomor 3 ini, seorang anak usia 7 tahun datang dengan sesak nafas berat. Suara nafas mengi dengan RR 45 kali per menit. SpO2 88%. Apa tindakan perawatan paling tepat? A. Berikan oksigen 2 LPM via nasal kanul. B. Siapkan nebulizer bronchodilator. C. Pasang jalur IV dan cairan. D. Lakukan fisioterapi dada. Atau E. Posisikan pasien telentang dan istirahat. Nah, di sini kata kuncinya ada triknya adalah kita pada SpO2-nya yang sudah 88% plus suara napas berat ditambah suara napas mengi. Berarti kalau mengi itu kita contohkan berarti ada suara ngik-ngik gitu ya. Nah, itu berarti dia sudah terjadi bronkospasme atau penguncian pada jalur perjalanan nafas dari sepanjang traktus bronkusnya. Sehingga apa sih tindakan prioritas kita? Di sini triknya adalah
kita harus membebaskan permasalahan RW-nya, sehingga penyebab sejaknya adalah RW problemnya, maka terjadi bronkospasme, maka itu yang kita bereskan. Apa yang menjadi fokus utama kita adalah memberikan nebulizer dan juga siapkan obat-obatan bronkodilator. Maka jawaban yang paling tepat adalah option B. Kita lanjut soal nomor 4, guys. Pasien ditemukan tidak sadar, nafas, merokok, dan tidak ada respon verbal dan motorik. GCS 6. Apa intervensi utama perawat? Nah, pasien ngorok nih. A. Posisikan kepala ekstensi. B. Pasang OPA dan siapkan intubasi. C. Pasang NGT dan suction. D. Berikan oksigen 5 liter via nasal kanul. Atau D. Lakukan RJP segera. Sekali lagi, ingat terapi A, B, C, D, E dulu, terus kemudian baru kita mengacu pada GCS, karena di sini ada data objektif yang didapatkan yaitu GCS-nya 6. Jadi tidak ada respon verbal dan motorik. Berarti kalau verbal dan motorik kita anggap berarti terjadi gangguan pada jalan nafas. Kemudian pasien juga didukung datanya dengan tidak sadar, nafas, mengorok. Berarti kemungkinan ada lidah jatuh ke belakang atau kondisi pasien tidak sadarkan diri. Maka yang paling tepat kita kerjakan adalah persiapkan intubasi. Tapi sebelum kita menyiapkan intubasi, kita harus melakukan pemasangan orofaringeal airway atau OPA atau gudel gitu ya. Maka opsi yang paling tepat untuk soal nomor 4 adalah option B. Kita lanjut soal nomor 5. Seorang wanita 35 tahun datang setelah tersedak makanan. Ia batuk hebat dan tidak dapat berbicara. Apa tindakan paling tepat? A. Berikan oksigen. B. Posisikan Trendelenburg. C. Lakukan back blow. D. Lakukan abdominal thrust. Atau E. Jackson jalan napas. Ini sudah pasti jawabannya adalah option D, yaitu lakukan teknik abdominal thrust atau Heimlich maneuver. Jadi jangan back blow. Back blow itu untuk anak-anak ya, untuk bayi biasanya. Jadi kita option D. Ini kayaknya semua nurse harus sudah tahu ya, jawaban ini harus sudah di luar kepala. Jadi triknya adalah jika tidak bisa bicara atau nafas atau ada obstruksi total ataupun parsial, maka dilakukan Heimlich maneuver ya. Kita lanjut soal nomor 6. Pasien datang dengan luka bakar derajat 2 pada 25% luas tubuh. Apa intervensi prioritas keperawatan? A. Berikan analgesik intravena. B. Lakukan barutan steril. C. Hitung kebutuhan cairan menggunakan formula Paklam. D. Lakukan kultur loka. Atau D atau E. Mandikan pasien dengan air dingin. Oke. Ketika ketemu pasien seperti ini, derajat lukanya 25% luas tubuh, apa intervensi keperawatan? Yang pasti adalah kita memberikan cairan. Nah, kalau di option itu tidak ada pilihan memberikan terapi cairan. Maka yang perlu kita kerjakan adalah sebelum kita memberikan terapi cairan adalah memberikan atau menghitung berapa sih kebutuhan cairan dari pasien dengan luka bakar 25%. Maka kita harus melakukan penghitungan menggunakan formula Paklan atau Baxter boleh dengan luka bakar 25%. Jadi prioritas yang paling utama pada pasien ini adalah mengatasi resiko shock hipovolemiknya dengan resusitasi cairan. Maka option C yang paling tepat jawabannya ya. Soal nomor 7, pasien datang dengan trauma kepala. Ia tampak mengantuk, muntah proyektil dan pupil anisokor. Apa prioritas utama? A. Pasang kateter urin. B. Monitor GCS setiap 30 menit. C. Lakukan CT scan. D. Pertahankan perfusi otak dengan posisi head up 30 derajat. Atau E. Beri antiemetik dan analgesik. Jawaban yang paling tepat untuk kasus ini adalah D. Pertahankan perfusi otak dan posisikan pasien head up 30 derajat. Kenapa? Untuk mencegah peningkatan tekanan intrakranial. Maka intervensi awal adalah memposisikan dan turunkan tekanan. Kenapa kita bilang ada peningkatan tekanan intrakranial? Karena di situ ada muntah proyektil dan pupil anisokor. Oke. Soal nomor 8. Pasien dengan shock anafilasis tampak pucat, kesulitan bernapas, dan hipotensi. Apa tindakan keperawatan prioritas kita? A. Berikan oksigen 10 lpm. B. Siapkan adrenalin IM. C. Lakukan suction. D. Monitor vital sign. Atau E. Infus ringer laktat cepat. Jawabannya adalah option B. Pada kondisi shock anafilaktik, maka pemberian epinefrin atau adrenalin secara IM merupakan penanganan utama, dan segala ini udah kayak istilahnya sudah nomenklaturnya lah ya. Jadi sudah rule-nya. Kata kuncinya adalah shock anafilaksis, diberikan adrenalin IM, tujuannya adalah life saving. Jawabannya adalah option B. Soal nomor 9. Pasien 45 tahun mengalami patah tulang terbuka tibia. Tekanan darah 80/50, heart rate-nya 140 kali per menit. Apa intervensi awal keperawatan yang tepat?
balut luka dengan kasa steril, B. stabilkan luka dengan bidai, C. lakukan penekanan pada luka perdarahan, D. panggil dokter ortopedi, atau cek hemoglobin galungan darah. Jawabannya sudah jelas banget ya. Soal nomor 9 jawabannya adalah C, sama seperti soal di awal tadi, yaitu lakukan penekanan pada area luka perdarahan, karena di sini terjadi patah tulang terbuka atau open fracture. Kalau open fracture berarti itu yang mesti kita selamatkan terlebih dahulu. Option C jawabannya, hentikan perdarahan. Nomor 10, pasien mengalami henti jantung di IGD, perawat melakukan RJP. Apa tanda efektifnya RJP? A. terlihat kontraksi dada, B. pasien mulai bernapas, C. populari respon positif, D. teraba nadi karotis, atau E. SpO2 naik menjadi 90%. Jawaban yang paling tepat, tanda kita melakukan RJP itu apakah diaktif atau tidak. Yang jelas kita evaluasi adalah yang pasti adalah nadi karotisnya. Jadi kita jangan terkecoh ya, fokusnya kita itu adalah pada nadi atau perfusinya. Jadi bukan hal-hal lain ya. Soal nomor 11, pasien datang dengan trauma dada tumpul, RR 35 kali per menit, SpO2 84%, trakea deviasi ke kiri, dan dada kanan hipersonor. Apa tindakan perawat? A. siapkan oksigen dengan posisi semipolar, B. siapkan intubasi, C. panggil tim medis untuk dekompresi jarum, D. pasang WSD, atau E. monitor EKG dan tensi. Apa tindakan perawat? Kalau kita berbicara tindakan perawat, yang jelas pasang WSD ini mungkin planningnya terlalu jauh ya. Walaupun kita akan melakukan ke arah sana, tapi di sini pasien datang dengan kuncinya trauma dada tumpul, ada deviasi ke arah kiri, ada hipersonor, berarti kita curiga yang namanya pneumotorak atau tension pneumotorak. Apa yang kita kerjakan? Yang jelas dekompresi jarum untuk life saving. Maka panggil tim medis untuk melakukan itu, karena kita sudah melakukan pengkajian di awal. Maka jawabannya adalah option C. Soal nomor 12, seorang laki-laki 50 tahun mengalami stroke ischemic. Apa posisi terbaik untuk pasien saat ini? Head up 45 derajat, B. head down 15 derajat, C. posisi telentang dengan kepala 0 derajat, D. posisi miring kanan, atau E. head up 30 derajat. Oke, kuncinya adalah stroke ischemic. Stroke ischemic itu adalah posisi head up 30 derajat untuk menurunkan tekanan intrakranial dan optimalkan perfusi. Maka posisi yang paling tepat untuk kondisi pasien dengan stroke ischemic adalah head up 30 derajat. Ini jawabannya option E. Soal nomor 13, pasien 20 tahun tidak sadar setelah tenggelam di kolam, tidak bernapas, nadi tidak teraba. Apa tindakan pertama perawat? A. lakukan defibrilasi, B. buka jalan napas dan berikan 2 nafas, C. lakukan RJP 30/2, D. pasang airway, atau E. lakukan suction. Ini kalau suction mungkin kita nggak bisa ya, karena ini sudah kasusnya tenggelam di kolam, tidak bernapas, nadi tidak teraba. Maka yang paling tepat kita lakukan adalah RJP. Karena kenapa? Kuncinya nadi tidak teraba. Maka ini termasuk kategori pasien henti napas, henti jantung. Lakukan teknik CPR 30/2. Jawabannya option C. Soal nomor 14, pasien mengalami trauma abdomen tumpul setelah kecelakaan, tekanan darah 90/60, heart rate-nya 110 kali per menit, perut kaku. Apa curiga utama dan tindakan awal perawat? A. shock hemoragik, pasang impor basar, D. peritonitis, beri antibiotik, C. cedera usus, pasang NGT, D. shock neurogenik, Trendelenburg, atau E. cedera liver, kompres perut. Kalau udah ketemu pasien seperti ini, pasien mengalami trauma tumpul abdomen setelah kecelakaan, maka kita sudah curiga ada perdarahan secara internalnya di dalam. Maka kalau kita ada curiga perdarahan, apa yang kita lakukan adalah melakukan resusitasi cairan. Karena kita curiga shock hemoragik, maka kita pasang infus besar untuk mengatasi kekurangan cairan yang ada di volumiknya, sehingga kita persiapkan juga pasiennya untuk dilakukan operasi trauma tumpul abdomen untuk dilaparotomi untuk mengatasi shock hemoragiknya tersebut ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah untuk mengatasi tersebut option A. Jadi kemungkinan pasien ini mengalami perdarahan intraabdomen. Oke, sebelum lanjut soal terakhir, soal nomor 15, aku mau ngingetin kalian, terima kasih sudah subscribe channel YouTube Zona Ukom. Jadi jangan lupa kalian bisa share soal-soal ini atau video-video ini bisa di-download, bisa kalian pelajari sambil santai, sambil kalian mempersiapkan diri kalian untuk Ukom. Jadi terima kasih ya sudah menonton. Kita lanjut soal terakhir nomor 15. Pasien 30 tahun datang ke UGD dengan penurunan kesadaran, ditemukan botol pestisida di dekat pasien. Tanda-tanda miosis, hipersalivasi, bronkospasme. Apa tindakan atau intervensi prioritas? A. berikan oksigen, B. cuci lambung, C. berikan atropin, D. siapkan ventilator, E. lakukan suction. Ini gampang banget jawabannya. Ini pasien keracunan, maka kita harus melakukan atau mempertahankan nadinya tetap teraba. Kemudian kita harus mempertahankan
pacu jantungnya, maka yang perlu kita berikan adalah antidotumnya, yaitu atropin atau sulfas atropin atau pemberian SA. Ini kalau di ICU kita pakai sering pump ya biasanya. Jadi option C. Jadi triknya menjawab adalah tanda kolinergik, ada miosis, ada hipersalivasi, ada liur, maka kita melakukan pemberian organofosfat yaitu atropin. Itu tadi 15 soal terkait dengan keperawatan darurat lengkap dengan soal-soal yang hot ya, jadi memerlukan penalaran tinggi dan juga bagaimana tips and triknya kalian menjawab. Kalau kalian merasa saya kecepatan, kalian bisa download video ini lalu dengarkan sambil di jalan, atau kalian bisa nonton berulang-ulang di channel YouTube Zona Ukom. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.